Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernika Fitriani, NPM 100220088 dari Prodi Akuntansi S1 kelas B. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Pendidikan Agama 1 tentang pemahaman materi Marifatul Insan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Yang pertama yaitu Ta'rif al-Insan atau mengenal manusia. Asal penciptaan manusia dimulai dari tanah, ruh, selanjutnya ada unsur manusia yaitu hati, akal, dan jasad. Kemudian ada tugas manusia atau amanah manusia di muka bumi ini, yaitu pertama beribadah atau menjadi hamba Allah, yang kedua menjadi khalifah atau menjadi pemimpin di muka bumi ini, yang ketiga dan yang terakhir ada balasan. Yang pertama, barang siapa yang melakukan kebajikan maka akan memperoleh kebajikan pula, pahala yang lebih baik dan surga baginya. Begitupun sebaliknya, jika ingkar dan tidak mentaati perintah Allah, maka akan mendapatkan siksa dan neraka baginya. Yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk manusia diciptakan atas dasar fitrah, berdasarkan fisik, dan dalam keadaan bodoh dan juga dalam keadaan fakir. Manusia dimuliakan dengan ditiupkannya ruh serta diberikannya keistimewaan berupa akal, pikiran, dan alam semesta pun ditunjukkan untuk manusia. Manusia memiliki tugas yang harus diembaninya dan memiliki tanggung jawab sebagai hamba yang selalu beribadah adalah bukti tanda syukur kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Manusia yang diberi akal, apakah ia akan beriman sesuai dengan fitrahnya atau menjadi kafir yang menolak segala perintah Allah Subhanahu wa taala? Orang beriman dan mematuhi akan mendapat balasan berupa surga, begitupun sebaliknya orang kafir atau orang yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan berupa neraka. Yang ketiga, taqwatul insan atau potensi manusia. Dengan memahami Marifatul Insan, tentunya ada bagian yang tidak terpisahkan tentang potensi manusia yang sangat besar yang diberikan dari Sang Maha Pencipta. Tentunya potensi yang diberikan itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan itu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena sejatinya potensi yang sudah diberikan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah seorang itu bakal amanah dalam menjalankan tugasnya atau khianat Allah memberikan amanah kepada manusia. Salah satunya untuk beribadah. Agar manusia dapat menjalankan amanah tersebut, maka Allah membekali manusia dengan berbagai potensi. Yang keempat adalah nafsul insan, yaitu nafsu manusia. Kemuliaan seseorang hamba itu dapat dilihat dari cara ia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, terdiri dari yang pertama nafsul
mutmainah atau jiwa yang telah mendapatkan ketenangan. Yang kedua, nafsu lawamah atau jiwanya tarik-menarik dengan al-hawa. Yang ketiga, nafsu amaroh atau jiwanya dikendalikan oleh al-hawa. Yang kelima, yaitu sifatul insan atau sifat manusia. Jiwa manusia diberi dua jalan. Yang pertama ada jalan benar atau takwa, dan yang kedua jalan salah atau fujur. Jalan yang benar atau takwa artinya membersihkan jiwa. Definisi takwa atau membersihkan jiwa takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah, bermakna taat dan beribadah dengan makna membersihkan dari noda dan dosa. Manusia yang dikelompokkan ke dalam orang yang mensucikan jiwa. Yang pertama ada bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka taubat, bersikap lemah lembut, selalu bersikap jujur, terpercaya akan memperoleh keberuntungan. Selanjutnya ada jalan yang salah atau fujur, yang artinya mengotori jiwa. Definisi fujur tersebut yaitu perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat, perbuatan yang menyalahi syariat ataupun perikamanusiaan, perbuatan maksiat. Ketika jiwa-jiwa yang kotor yang saling membantu untuk meningkatkan keruhnya telah berkumpul, maka akan melahirkan kemaksiatan yang serupa atau dalam bentuk tindakan dan perilaku yang lainnya. Di antaranya memperuntukkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, pendebat, membantah, dolim dan jahil. Yang keenam yaitu hakikat al-ibadah atau hakikat ibadah. Hasil yang diperoleh takwa atau bisa disebut juga dengan hakikat ibadah. Yang pertama ada perasaan atau sumber pelaksanaan ibadah, meliputi merasakan banyak yang nikmatnya Allah. Kedua, merasakan keagungan Allah. Lalu selanjutnya ada ibadah yang dilakukan merupakan tujuan menghinakan diri, tujuan kecintaan dan tujuan ketundukan. Kemudian yang terakhir dilakukan dengan penuh takut dan harap. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.